Selamat datang di podcast Rungka. Ya, ini kita mulai dengan episode pertama dengan saya Farhan, aka Mr. Han, dan juga dan ada Ardian. Hari ini kita nggak cuma berdua, jadi kita juga ada dua teman dari Rungka yang lain. Itu ada ada Fik, gua Lotos dari planet Alif ya, oke. Ya, itu dia tadi ada Alif, sang maestro dari dunia kegelapan. Sebenarnya ini episode pertama, gila sih ya. Ini baru episode pertama sudah ada studio. Kemarin biarpun kemarin sempat nyebut episode pertama, sebenarnya yang kemarin itu kita nggak dianggap, itu anggap aja itu intro atau episode 0, dan ini episode pertama yang sah secara perkontenan, karena kita akan membahas sesuatu yang ada temanya lah istilahnya, ya kan. Saya senang sih kemarin karena sedikit ada respon biarpun cuman 3 orang. karena di luar ekspektasi kan. Di kemarin kita ekspektasinya palingan 7 sampai 10 lah yang pendengarnya atau yang lihat di YouTube, tapi makin kesini kita lihat Sudah makin hampir banyak. 100. Angka 100. Yeah. Dan yang komplain juga saya senang, maksudnya yang komplainnya itu secara teknis gitu, katanya banyak noise ya iyalah, kita tidak punya peralatan, kita ngerekam pakai HP. Dan untung sudah ada yang menawarkan studio, kita langsung gas hari ini. Gaskan. Ya gimana nih kabarnya teman-teman? Apa ya? Alif aja deh, Alif. Ya, kabarnya ya sehat karena Alhamdulillah negatif COVID. enggak jauh dari COVID. Mesti kepala agak terbentur ya, sebelah kiri apa kanan nih? Kiri kanan. Ya mantap Alif. Kita pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya, masih ngobrol-ngobrol santai, cuman mungkin kita bakal ngebahas sesuatu yang Bobot lah istilahnya. misalnya yang lebih berarah lah, nggak lari-lari ke Banyak hal seperti episode kemarin, tiba-tiba sudah ke fashion, tiba-tiba sudah ke seni, seluruh dunia kami jelajahi. Ya, agak ngawur gitu ya. Ini ya teman-teman, ini kan lagi masanya pandemi ya, biarpun sekarang udah new normal. Sebenarnya itu new normal juga, saya pikir ini hampir kayak herd immunity juga kayaknya. Jadi biarpun kita new normal, kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi sekarang sudah beraktivitas dengan survival. Kita harus survive untuk hidup yang lebih bermartabat. Jadi masing-masing sekarang menjaga diri, tidak memikirkan orang lain, tidak ada salam-salaman, tidak perlu. New normal itu apaan sih sebenarnya kalau bisa dikategorikan new normal? Ya makanya itu cuman istilah yang lebih halus aja sebenarnya. Itu hampir kayak herd immunity tadi. Jadi siapa yang kuat dia yang bertahan. Kalau yang kira-kira dia lemah, nggak mau jaga kesehatan, ya cepat mati gitu. Jadi Berarti kayak PUBG lah kehidupan kita. Yang cepat, yang pandai skill bertahan hidup, ya udah dia. ya hampir kayak game, makanya saya bilang kita butuh survival sekarang kita. Iya sih, sekarang udah zamannya hukum rimba, yang kuat dia yang menang. Ya sebagai anak muda ya pasti, kalau mungkin kita nggak terlalu merasa kayak
kalau di Jakarta itu kan benar-benar harus mengurung diri, tapi kita cuman membatasi aja. Kalau dari teman-teman ngerasa ini nggak sih, ngerasa kayak selama masa pandemi ini ngerasa ada suatu hal yang berbeda gitu, yang ngebosenin, menyebalkan atau gimana? Ada sih, mulai dari kebiasaan kita sering keluar rumah gitu ya kan, sering nongkrong sama teman-teman gitu, sering berkarya di luar rumah gitu. Nah, dengan keadaan pandemi kayak gini, kita mesti di rumah. Ya sih bisa sih ngapa-ngapain gitu kan, cuman nggak terlalu bebas lah, nggak leluasa, nggak sambil ngopi bareng kawan lah gitu. Emang pengaruhnya besar gitu buat seorang Mas Fik? Sangat besar ya. Perbedaannya kalau kita berkarya di rumah mungkin agak gimana gitu, buntu gitu ya. Kalau dibarengin sama teman-teman mungkin ada penambahan ilmu segala macamnya lah. Ya menurut saya sendiri sangat terasa gitu pandemi ini. Mungkin kalau yang introvert Seniman-seniman yang introvert mungkin lebih senang kayaknya. ya, mereka lebih merdeka untuk berkarya. Dan Kalau yang tadinya nggak punya alasan buat di rumah, sekarang kalau kamu di rumah aja, keluar dong, pandemi. Ya, kalau yang tadinya kamu di rumah aja, sekarang jadi punya alasan. Ya, orang introvert kayaknya sudah mulai senang. Kalau dulunya orang bilang ngapain aja kamu di rumah, sekarang saya kerja dong di rumah. Lebih baik menjaga kesehatan di rumah daripada keluyuran mati. kalau Alif gimana nih, dia kan ekstrovert banget nih, kayak ekstrovert. Seringan di jalanan gitu. Ya jadi menurut saya sendiri sih kan ya, saya justru lebih senang Di rumah. Kok bisa lebih senang? lebih senang dengan suasana gini. Jadi semua aktivitas perkuliahan jadi libur dan di online kan. Bukannya kuliah online kan? Iya online, jadi bodo amat dengan itu semua. Ya sebenarnya yang kuliah online, kamu Han kuliah online juga kan? Maksudnya enggak, soalnya kita enggak ngerasain nih. Itu sebenarnya nyebelin nggak sih, atau malah justru menyenangkan? Ya sih, sebenarnya nyebelin banget karena makin kuliah online tugasnya makin numpuk. Banyak dosen yang nggak punya peri kemanusiaan gitu. Seolah-olah kita ini babu, ditugasi dengan banyak hal, tapi ujung-ujungnya nilainya C juga. Saya sendiri sih ngerasa ya gimana ya, gak beban karena saya kuliah ya udah, saya kuliah dapat ilmu, jadi ya dengan kayak suasana sekarang ya dari mana segimana kita dapat ilmu ya kan. Saya sendiri sih jujur kuliah itu ilmunya tuh bukan dari kuliah gitu, jadi justru dari kebebasan di luar Dari aktivitas bersosial gitu, ya. dari pertemanan di kampus itu kayaknya memang lebih banyak dapat ilmu ya, karena ya tapi ya gimana ya, maksudnya ya ke depan kayaknya biarpun ada yang bilang ini pandemi ini kayak sampai 2025 kayaknya. 2025. Ampun, tolong. Saya mendukung Mendukung Covid sampai 2025. tapi segala aktivitas yang lain dijalankan aja gitu ya kan, misalnya tempat hiburan lah. Enggak lah. Yang penting tempat ibadah. Yang penting tempat ibadah kita harus rame. Ya, sekarang ibadah bisa dengan ibadah. Ya kita belum disponsor tapi mudah-mudahan masuk lah. Siapa yang mau sponsor penonton 90 orang? Ngomongin apa ya? Ya tadi nonton YouTube tiba-tiba Norman Kamaru ngeluarin lagu baru. Sebenarnya itu bukan lagu baru sih bang, lagu yang lama yang sama Saikoji, cuman
diupload ulang sama Oh ya. Ya, dia kayaknya apa ya? Butuh ini sih, dia butuh ya pemasukan mungkin apalagi pandemi. ngeri sih, banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, buat para seniman, makin new normal ataupun makin pandemi gini, mereka malah makin banyak inspirasi loh. Enggak, kalau saya malah makin males. Maksud saya ada beberapa seniman yang ngambil tema pandemi ini sebagai karya mereka, yang which is bikin ya udah Memanfaatkan gitu peluangnya ya. yang literally yang which is literally bikin makin banyak variasi lah di dalam karya. ini kita bisa lihat teman kita Nur Hadi ya. Dia hari apa yang dia nggak pernah ngupload, dia lagi menggambar. Kayak dia tuh the real Sigli artist tuh kayak. the next Sigli artist. Patut dikasih jempol ya mungkin ya buat si Nur Hadi. Kita teman-teman harus juga kayak Nur Hadi, walaupun dalam keadaan pandemi kayak gini kita harus semangat dan tetap berkarya, produktif pastinya. Iya, nggak tahu kenapa ya. Kalau saya, aduh, suntuk sih maksudnya. Males atau gimana? Nggak tahu. Kadang kalau di rumah tuh suntuk, ya nonton, dengerin musik. Ketika udah bosen dengerin musik tuh, baru ngambil pulpen baru ini. Apa Nggak harus tahu sih, kan. apa harus minum kopi dulu biar Iya, maksudnya. Gimana tuh? Nggak tahu ya. Kalau teman-teman kayak mana, maksudnya lebih produktif menggambarnya atau sama kayak saya? kalau saya sendiri kurang semangat aja. Iya. Kurang semangat lah pokoknya dalam keadaan pandemi kayak gini. Apalagi kalau belum kena kopi di rumah mah nggak enak kan kopi di warung-warung gitu kan, karena udah biasa mungkin ya. Enak kan kopi yang 10.000 gitu, kopi yang 2.000 Ya, udah. ada gambar love-nya gitu, gambar bebek berenang, apa itu namanya, latte mungkin ya. Latte. Apa ya? Alif sering minum kopi dulu. Enggak, kalau Alif kayaknya lebih ini ya, lebih produktif sekarang ya. Ya saya sendiri sih nggak sama sekali nggak ngerasa ini apa ya Dia malah senang kayak. like usually lah ya kan ya kayak mana lah kita bilang kan. Ya ketika kita keluar inspirasi, itu ada ide, ya udah apa yang ada udah itu aja, itulah yang karya kita ya. Misalnya di depan ada daun, ada batu, ya udah itulah karya kita. Kalau misalnya kita dapat ide, apa nih mau kita buat ya udahlah gas aja lah. Yang penting kan karya. Oke, by the way dengar-dengar kemarin sempat ke Medan ya, walaupun dalam keadaan new normal gini. Iya, awalnya sih kan panik karena Medan, katanya sih Medan zona merah kan. Jadi pas pertama nyampe ke sana justru kaget, ya kan? Ya ini Medan apa Sigli? Kok orangnya Rame ya. rame, kok orangnya tapi sama aja kan? Ya, ada yang maskeran, ada yang enggak. Maskeran ini apa? Oh, kirain masker bengkuang gitu, masker. Skincare. Iya. Ya justru orang ini ya biasa aja gitu. Nah, untuk Alif sendiri takut nggak dalam keadaan pandemik secara di Medan gitu? Justru kalau ngerasa takut sih enggak, yang ngerasa takut orang begal. Aduh, takut dibegal. Emang makan di begal apaan ini? Asal jangan cintanya yang dibegal. Asik. Tapi ya sih, maksudnya kalian kalau di rumah, kalau bosen gitu, maksudnya hiburan kalian apa sih maksudnya? Kalau misal yang paling biasa kan kita dengerin musik atau nonton film secara ilegal di internet. Iya sih, selama pandemi ini hiburannya yang nggak ada lain ya, dengerin musik atau film.
Eh, jadi selama pandemi ini ada yang bikin aneh sih di diri saya sendiri, karena selama pandemi ini saya ini makin adiktif terhadap film Korea. Nggak tahu kenapa. Seolah-olah film Korea tuh apa kayak adiksi, makin lama makin kecanduan. Habis satu film langsung mau beranjak ke film lain lah istilahnya. Kalau orang-orang nih gimana nih? Saya sendiri sih menjauhi dari yang namanya internet. Ya gila sih, oke. Ya karena kayak manapun ceritanya kalau udah gini ujung-ujungnya lari ya ke HP ya kan, ke HP. Jadi kayak mana cara kita membendung diri ya, membendungi diri, Membatasi ya, diri untuk jadi HP ada bupe gitu. Ngapi, aduh ngapi nah itu lagi. Ya itulah, kalau nggak ngerti bahasa Aceh ya tanya di Google kan. Tenang aja, ada subtitle di bawahnya. Sensor. Sempat menaruh subtitle di bawahnya. Sempat. Ya kalau saya kalau lagi keadaan pandemi kayak gitu berkaryanya sih jalan sih, cuman agak kurang produktif sih. Palingan saya berkegiatan yang biasanya jarang buka-buka buku gitu, akhir-akhirnya udah buka-buka buku, baca-baca novel gitu, percintaan biar asoy gitu ya kan. Walaupun gak remaja lagi lah, tapi tetap melankolis gitu. Ya romantis dikit, ya enggak asoy gitu. Iya sih ya. Saya bahkan sekarang kayaknya selain dengerin musik, podcast juga kayak dengerin podcast. Podcast sih emang ngebantu banget buat Apalagi kalau lagi kerja gitu kayak ngebantu banget buat ngilangin bosen ya kan. Terus kita bisa dapat banyak hal atau informasi baru dari podcast. Makanya kami buat podcast ini biar memberikan setidaknya sedikit informasi baru, walaupun mungkin tidak ada. ya minimal teman-teman kita pasti dengerin lah, biarpun orang luar yang nggak tahu kita siapa, tidak penting. Apa lagi ya, maksudnya nggak, kita kalau dengerin musik nonton film kan kalau di internet nonton gratis kan ilegal kan sebenarnya. Nah itu kalau menurut teman-teman gimana, maksudnya kita mau nonton di bioskop juga kita nggak ada bioskop, yang ada bioskop pun sekarang malah udah ditutup. Nah kalau menurut kalian kita nonton di internet gitu gimana tuh? Kalau menurut saya sih walaupun ilegal ya, seharusnya adalah platform yang legal gitu, walaupun seharusnya tidak berbayar karena kami ini semua kismin. Jadi seharusnya ada platform yang bisa menyediain hiburan-hiburan seperti film itu dengan gratis gitu kan. Walaupun berbayar, aku sih yakin banyak orang yang cari jalan pintas gimana caranya bisa nonton dengan gratis dan juga terpuaskan dengan film yang mereka tonton istilahnya. Ini Pornhub gratis sekarang. Enggak. Gratis premiumnya, istilahnya gratis aksesnya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia sama saja nggak Ada VPN dong. Pandai ya. Anda memang terbukti. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau menurut saya ya, orang kan kalau musik oke lah, ada sekarang di YouTube, bisa di Spotify. Kalau yang bilang kan film ada Netflix, tapi bukan masalah berbayarnya sih. Untuk
daftar aja kayaknya susah gitu, harus ada kartu kredit dan segala macam. Karena menurut saya gini, orang ketika nonton gratis kalau dibilang nggak menghargai si sutradara filmnya, kayaknya juga enggak. Karena dengan kita nonton akhirnya kan tahu juga, kita bisa tahu siapa si siapa itu M. Night Shyamalan, siapa Ari Aster gitu kan sama dengan ya Pak, cuman bedanya mereka nggak dapat penghasilan atau loyalty. Tapi bukan berarti karena mereka nggak dapat loyalty kita benci terhadap mereka, nggak, malah kita semakin senang karena bisa menikmati karya mereka. Gratis. Gratis. Ya, sebenarnya kita nggak membenarkan nonton gratis itu benar, cuman ya gimana ya, maksudnya tapi ya dengan kita juga sadar itu nggak bagus, makanya kita nggak jadi penonton film banget gitu. Jadi kita lebih milih musik, mungkin milih gambar gitu kan. Apa lagi ya, kembali lagi ke masalah persenimanan perseniboyan. Sebenarnya gini loh, kita kan tinggal di daerah gitu kan, maksudnya ada nggak sih kalian apa keluh kesah gitu kayak ya enakan jadi seniman di kota atau gimana? Ya kalau menurut saya sih lebih enakan di kota ya, di kota-kota besar. Karena kalau di kota-kota besar tuh ya setahu saya ya lebih banyak event gitu, pastinya lebih banyak pergelaran, pameran gitu. Ada faktor-faktor yang support banget gitu. Nah, sedangkan kita yang seniman yang ada di kota kecil ini ya, bisa dibilang di perkampungan gitu, agak sedikit rumit sih. Ya, tapi tergantung juga seaktif mana kita dalam berkarya gitu. Pacuannya itu harus benar-benar memacu gitu. Kayak contohnya Nur Hadi gitu, dia produktif, berkarya selalu gitu. Dalam hal keadaan apapun, meski duitnya tinggal 5.000, dia berusaha untuk tetap produktif, berkarya pastinya. Nah, kalau Alip gimana, Alip? Gimana? Saya sendiri sih kalau di ranah kita, di ranah kita PD ini ya. PD aja ya kita. Ya justru sangat limit gitu, Didukung nggak sih sama pemerintah daerahnya buat seniman-seniman ini? Ya didukung atau enggaknya kita pasti belum tahu ya kan, karena dari apa yang telah kita buat di jalan misalnya contohnya kan, yang mural dari Bang Nur Hadi juga, jadi dari itu toh mana pemerintah yang udah ngerespon? Nggak ada ya? Kurang mungkin ya. Atau mungkin orang ini nggak ngelihat, buta mungkin. Enggak gini kalau menurut saya kan sebenarnya bukannya itu kembali ke kita ya, maksudnya kalau dibilang kalau di kota eventnya lebih banyak, peluang-peluangnya lebih banyak, tapi kan pelakunya juga lebih banyak. Artinya kan peluang untuk kita kayaknya sama saja deh. Maksudnya kalau misalnya kita di kota kecil gini tuh kita bilang wah eventnya kurang. Bukannya yang kalau di kota besar tuh sebenarnya juga ada yang menggerakkan. Artinya kan balik lagi ke kita gitu. Kalau misalkan kita bisa, maksudnya kita sendiri yang menggerakkan kan artinya jadi ada kegiatan yang nggak ada itu jadi ada. Maksudnya sebut aja kalau di Sigli, kalau kelompok ya kan cuman kita di sini.
Iya sih. Tapi kita di sini tuh bergerak bisa saja sih. Cuman harus lebih gila gitu. Lebih pungo kalau dalam bahasa Acehnya. Kalau nggak gila kita dalam berkarya kalau di Sigli ini kita nggak bakal jadi apa-apa gitu. Jadi harus pungo kita. Ya nggak Lip? Harus gila ya Lip. Harus turun ke jalanan walaupun coret-coretan tagging kayak gitu dikejar-kejar orang. Ya nggak Lip? Kayak kemarin Lip ya. Ya sempat 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 kena Kena sendal gitu ya. Tapi kan kalau saya sih merasanya kayaknya kalau dibilang di kota, apalagi kita sebenarnya karena cemburu lihat kok seniman-seniman di kota besar bisa semakmur itu ya sekarang. Tapi kayaknya perjuangannya sampai ke tahap itu juga nggak mudah sih kayaknya. Apalagi semakin di kota besar, kalau misalkan di Aceh, Banda Aceh itu, atau lebih luasnya lagi kita ngomongin di Jakarta gitu. Kenapa mereka bisa semakmur itu sekarang ya? Kayak perjuangannya juga jauh lebih besar dari kita kayaknya. Kalau kita bilang nggak ada respon dari pemerintah atau bahkan respon dari orang-orang lah, itu kayaknya memang karena kita mulainya udah telat kayaknya. Orang di kota lain tuh 10 tahun yang lalu mungkin udah bergerak, sehingga lama-kelamaan dari masyarakat, dari orang mereka udah melihat hal ini tuh jadi suatu yang positif, sehingga dukungan-dukungan itu sudah ada. Jadi kalau kita baru mulai 2-3 tahun ini ya mungkin 10 tahun lagi gitu baru sama kayak di kota-kota lain. Ya, dari teman-teman ada nggak harapan ke depan kita buat apa gitu? Ada nggak kira-kira dari teman-teman? Kalau menurut saya sih Bang, ini bukan harapan ya. Ini menurut saya tentang peran pemerintah dalam berkesenian ya Bang. Kalau menurut saya secara harfiahnya kan seni ini DIY ya, do it yourself. Jadi semuanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kita yang harus nunjukin, kita yang harus gebrak pemerintahnya. Bukan berarti kita harus mohon-mohon kepada pemerintah, ayo dong bantu dong. Nggak gitu juga. Kita harus nunjukin dulu semana kualitas kita kepada mereka. Pasti kalau kualitas kita makin terasa, kualitas kita makin bagus, mereka pasti mereka yang pasti ngedeketin kita, mereka yang pasti ngerangkul kita. Mana ada sih orang tua yang nggak peduli sama anaknya. Istilahnya kita yang pemuda ini kan anak-anaknya pemerintah lah istilahnya. Jadi anak-anak yang harus bikin gerakan dahulu, baru nanti kalau memang diizinkan ataupun kalau memang disupport, itu ya harus kita terima. Dan juga senang sih, kitanya jadi senang, jadi makin semangat untuk berkarya. Ya, maksudnya kalau di tahap sekarang enggak dilarang aja, itu kayaknya sebuah dukungan dari mereka ya. Sih sebenarnya. Ya, dukungan juga tuh. Selama enggak dilarang itu kayaknya udah ini sih, maksudnya selebihnya ya dari kita sendiri. Kalau saya sih berpandangannya kayak gitu. Bahkan tadi sempat kita mention si Nur Hadi. Buktinya dia setiap hari berkarya. Kan nggak harus artinya didukung oleh ini itu. Kita bisa gerak sendiri. Kita harus bikin ruang kita sendiri, menurut saya. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau misalnya kita bilang tapi eventnya kurang apa segala macam, ya kita bisa bikin sendiri itu. Apalagi kita di Sigli itu ya, kalau kelompok ya, kalau seniman yang personal kan ya banyak, tapi kalau kelompok kan sampai sekarang kayak cuman ada kita kan. Iya, kayaknya kita doang sih. Kita doang yang di underground. Walaupun masih underground. Ya makanya artinya peluang kita itu
sama dengan orang yang mereka di kota besar yang ketika iPhone-nya lebih banyak, komunitasnya lebih banyak, orang-orangnya lebih banyak gitu. Jadi peluangnya kayaknya sama aja sama kita yang bahkan kalau kita bikin event setahun sekali yang ngelakuin kita doang. Kalau orang lain mungkin ada event setahun 6, tapi komunitasnya ada 10. Artinya bahkan ada yang nggak punya kesempatan gitu kan. Nah, Bersyukur sih kita bisa bikin ruang untuk berkarya gini, bisa bikin grup Rungka ini. Jadi kita bersyukur istilahnya adalah yang ada grup kolektif yang bisa dongkrak seniman-seniman yang ada di daerah kita. Bersyukur sih. ya itu tadi sih, maksudnya saya juga pernah ngobrol sama teman yang berkarya di luar kota gitu, katanya sama aja, susahnya itu sama aja. Kalaupun kita di kota kecil kita kayak cemburu gitu melihat mereka yang di kota, tapi ternyata keluhannya sama aja kayak ya sama Sebenarnya lebih ke pacuan gitu ya, kerja keras ya gitu ya, biar makanya tadi saya bilang semakin luas pasarnya, perjuangannya itu juga harus lebih gila. harus pungo ya, kalau bahasa Aceh harus lebih pungo ya, kayak Alip. Dia turun ke jalanan sempat dilempar dilempar batu Lip ya, nggak kena ya Lip, kalau kena bocor lah kepalanya. Nah mampus lah, pasti bakal dimarahin mama ya kan Lip, kan anak mama Lip ya. Anak mama lah. Ya Bisa diceritain mungkin gimana pengalaman pas dikejar-kejar gitu, pas jadi buron lah istilahnya. untuk masalah itu mungkin saya agak berani ngomong ya. Toh saya sendiri masih di juniornya. Ya, mungkin ada yang lebih senior di sana yang lebih wah itu ceritanya ya kan. Saya untuk sekarang saya belum berani ngomong. Tapi lebih salut loh Lip, lihat kamunya Lip, berani turun ke jalanan gitu ya kan, coret-coretan ya. Walau menurut orang sih itu coret-coretan gitu ya, kalau menurut kita sih itu karya ya kan. Ya semoga ke depan orang itu lebih hargai. Saya berharap ketika saya tagging atau ngebom di jalan ya kan, saya berharap ada yang ngasih gorengan. Es cincau. Ya, cincau. Itu cita-cita terbesar saya sih dan harapan. Kalau saya sih lebih milih es teh manis aja ya kan, enak asal murah lagi. Itu pun kalau boleh dipilih. Kalau saya milih tirai 2 kalau saya. Tirai 2 dapat apa ini? Ya, semoga kepada masyarakat Sigli harap dibantu seniman Harap dimaklumin aja udah. Maklumi aja, nggak usah dibantu. Kalau dibantu nanti keberatan gitu ya kan. Kita nanti mintanya cat 1 dus gitu, susah nanti orang mau beli cat apa ini. Kan? Oh, sachetnya gorengan aja pun sudah bantuan yang besar buat kalian. Ya. Terlebih jangan dihe lah. Dia apaan dia? Nanti nggak bisa buat lagi gimana? Tapi kalian ngerasain nggak sih, maksudnya kalau seniman gambar itu COVID nggak terlalu berpengaruh? Ya kayak saya bilang tadi, banyak karya baru yang bertemakan COVID ini. Karena kita nggak butuh audien kayaknya. Saya penasaran sih, pengen ngobrol sebenarnya sama fotografer atau videografer. Apa nih? Kayaknya sekarang mereka tuh pekerjaan mereka tuh kayaknya Di luar gitu. iya, maksudnya sekarang apalagi yang kayak Kita kedatangan es teh manis ini. baru diobrolin. Maksudnya gini, kalau fotografer itu kan kerjaan mereka
apalagi kalau lagi ada musim kawin ya. Itu kan banyak tuh pekerjaan kayak sekarang masa Covid. Makanya saya tuh pengen tahu aja gitu, pengen ngobrol. Iya sih, ini bakalan jadi obrolan yang menarik, melihat banyak pesta perkawinan yang ditunda, yang nggak dikasih izin gara-gara Covid ini. Ya imbasnya ya ke fotografer atau videografer, mereka kehilangan job buat di wedding. Tapi yang beruntung itu orang yang menikah di masa pandemi. Tidak perlu bikin acara gede. Budget kurang, gas terus. Iya, yang Kalau digas jangan diajak aja. ya yang nyebelin menurut saya, yang bukan nyebelin. Yang kesel itu keluarga. Kenapa sih? Kenapa kesel? Enggak, maksudnya anaknya menikah nih. Satunya gitu ya kan, harus bikin acara gede-gede atau gimana gitu ya kan, sesekali gitu. Ya makin ujungnya di KUA doang. Makanya yang kesel cuma keluarga, dari pengantin kayaknya lebih senang. Mereka sih lebih senang, dan juga yang bikin yang kesel itu pasti masyarakat sekitar, orang-orang dekat rumah. Wah, ini kesempatan nih bisa makan enak nih kali ini. Wah, ada pandemi yang nggak jadilah. Apa kita break dulu? sambil makan terus. Oke, balik lagi ke pembahasan yang tadi tentang hiburan-hiburan di masa Covid ini. Kalau di antara kita ada yang main game nggak sih? Ada yang main game? Ada sih, kalau saya main gamenya ada, cuman nggak seadiktif kayak orang-orang sih. Cuma main game buat ngilangin bosan aja. Saya main Hago, by the way. Saya main Hago. Saya sendiri sih main cacing. Ya itu cacing beneran apa? Beneran buat mancing. Kalau saya sendiri sih main tanah, sering ngober-ngober tanah tuh di sawah. Ya kan ini lagi nanam bawang gitu. Nah, harga bawang naik. Ya, jadi orang-orang kan nanam bawang. Jadi kayak gua ngober-ngober tanah gitu. Itulah yang gua kerjain itu, saya anggap kayak game gitu. Nah, kalau mungkin orang-orang lain nge-game-nya gitu pakai HP gitu ya. Kita real aja sih karena anak desa gitu ya kan. Jadi yang ada di desa ya cuma persawahan, ngobrol-ngobrol tanah gitu. Itu main HP karena nggak ada sawah ya. Kita lebih asik ya kan, asal gitu kan. Angin sepoi-sepoi itu ya kan. Ya, kalau tanggapan kalian untuk yang main game, enggak, kalau yang main gamenya, ada yang main game untuk menutup kebosanan mereka gitu. Tapi ada juga yang gimana ya ngomongnya, Main game udah kayak jadi tujuan utama hidup mereka lah istilahnya. ya itu kalau menurut teman-teman kayak gimana? Menurut saya sih itu udah mindset di kepala orang itu masing-masing ya. Karena kayak ibaratkan kita ngerokok atau ngopi kan, kayak nggak ada rokok, nggak ada kopi kan nggak enak gitu. Nah jadi orang ini nggak ngegame, nggak ini kayak nggak ada yang kurang gitu kan. Tapi ya gimana sih cara ngerubah orang ini, ya itu yang perlu dipikirkan. Itu aja sih. Kalau anak kecil kan sekarang parah sih, maksudnya anak ada bahkan masih SD gitu udah mulai, Bahkan kelewatan jam tidur gitu ya kan. Sampai udah subuh masih main game. Ya secara anak kecil gitu, bocil gitu. Seharusnya dia udah di rumah, udah larut malam ya kan. Rasa nggak sih teman-teman kalau keadaan kayak gitu? Saya sendiri sih justru sangat meresahkan ya. Jadi masalah seperti ini nih balik lagi ke orang tuanya gitu, dari pengawasannya. Mungkin orang tuanya kurang peduli sama anaknya, kayak ibaratkan
ada mana kali benar. Jadi pada ke imo apa iya nggak kejawab pe. Iya sih, bahkan sampai-sampai mengganggu kehidupan belajar mereka sih di sekolah. Ada banyak anak-anak yang nilai di sekolahnya anjlok gara-gara main game, gara-gara dikasih HP sama orang tuanya, malah bukan untuk belajar, malah untuk main game. Sampai-sampai mereka jadi males untuk belajar, males untuk lakuin aktivitas. Terus ngerasa nggak sih sekarang ini banyak orang yang obesitas gitu gara-gara kebanyakan main game dan di rumah. Jarang olahraga. Ya, jarang olahraga. Ya iya sih. Tapi sebenarnya kalau nggak, kita merasa lebih keren nggak sih kalau misalkan kita mencari hiburan tuh dengan berkarya ketimbang yang mereka yang main yang sesuatu yang udah jadi. Kalau menurut saya sih ketimbang main game ya, mending kita dengerin lagu asik gitu, asoy gitu kan, sambil baca-baca buku pastinya, supaya nambah ilmu. Ya kalau memang kita orang muslim ya, kalau kita orang muslim ya ngaji kayak atau melakukan kegiatan ya ibadah gitu, melakukan yang hal-hal religius gitu. Saya sendiri sih ngebenahin orang-orang yang udah kayak gini sih agak susah, karena ya kayak dibilang Mas Pik tadi, lebih baik kita ini ya itu is okay buat kita, ya kan? Is okay buat kita. Maksud Anda? Ya kan? Is okay buat kita, karena ya kita orang ya kayak gini lah gitu kayak kan. Tapi gimana cerita kalau kita bilang di depan orang itu, justru orang itu lebih bodoh amat sama yang kita bilang. Jadi solusinya sih yang harus kita pikirkan gitu. Kayaknya orang hobi itu harus tetap ada, tapi cari hobi yang kira-kira itu membawa ke arah yang lebih baik untuk diri sendiri ya, pastinya bermanfaat gitu kan. Bermanfaat, lebih produktif lah istilahnya. Mungkin orang ini cita-citanya menjadi Reki Lemon mungkin ya kan, karena sudah ada banyak sekarang profesi gamers ya kan, karena orang ini pasti cita-citanya mau jadi gamers gitu. Tapi kalau ada yang ngebales gini gimana? Ya daripada narkoba? Gimana tuh? Iya sih, kalau dibahas tentang narkoba ya lebih bagus nge-game ya. Tapi juga sih, sama bahaya sih. Dia adiktif juga soalnya. Adiktif, kecanduan gitu ya kan? Ya sih, kecanduan. Kita juga yang main-main seni juga kecanduan, tapi kecanduan di jalan yang benar gitu ya kan. Ya makanya saya bilang kenapa hobi itu tetap harus ada, tapi carilah yang lebih produktif atau yang lebih bermanfaat. Mungkin ke depan kita ngomongin agama kali ya. Nanti ke depan episode selanjutnya ya. Orang-orang yang tipikalnya yang suka nge-game bakal berubah sendiri sih menurut saya. Taatlah kepada Allah, banyaklah beribadah. Harus lebih kontrol pastinya, jangan sampai begadang larut-larut malam gitu kan. Kasihan lah sama kesehatan sendiri gitu kan. Ya makanya sebenarnya saya tuh bikin Unka ini berharapnya sih ada gitu, ada remaja-remaja yang akhirnya pengen punya hobi yang menggambar gitu, melukis, memural. Karena sebenarnya adanya Runka juga karena keresahan itu tuh, banyak remaja yang sekarang hobinya yang nggak jelas gitu, cuma ngabisin waktu. Sebenarnya kita juga ngabisin waktu, tapi gimana ya, Kalau istilah Rocky Gerung, tersesat di jalan yang benar. nah, kita juga merasa keren soalnya. Kita merasa keren. Ya, saya punya kawan sendiri nih, dia gamers nih ceritanya kan, dia gamers. Ceritanya dia gamers sudah jadi
top global lah istilahnya ya kan. High. Dan sekarang dia sakit sih di matanya. Enggak apa? Matanya kayak juling gitu. Itu akibat Enggak. Mendengar itu kamu sempat ngetik ini enggak mampus tapi dihapus lagi enggak jadi kirim. Minta maaf nih sama kawan nih. prihatin gitu. Ya, saya prihatin sih dari dulu udah saya bilang kan sama dia. Lil, Lil jangan Ini namanya enggak disensor loh. namanya Lils. Namanya Lils. Jadi gua bilang sama Lils, Lil jangan sibuk nge-game terus ya kan. Nah, dia spontan menjawab bersangka. Ya kan kita tahu lah jawaban lokal. Lokal kan. Ya jadi saya sendiri sayang banget nih sama si Lil sih. Jadi kalau ini didengar sama si Lil, jadi Lil lu dengar nih ya Lil. Nah, alhamdulillah sih. dia sekarang udah tobat gitu udah. Ya kalau saya sih pas nongkrong gitu ya, pas nongkrong sama kawan-kawan sekolah atau alumni dulu, saya merasa kayak raja, tahu nggak, ngerti nggak gimana? Kenapa saya bilang Main nunduk. iya, ya yang lain udah pada nunduk semua main HP ngeliat HP. Saya yang sendiri yang celingak-celinguk lihat mereka. Oh, nah kalau Farhan mungkin Mr. Han beda ya. Kalau saya beda lagi nih ya. Kalau saya kan saya nggak suka game ya. Terus terang saya memang nggak doyan main game. Dari dulu dari waktu kecil mungkin main gamenya game alam gitu ya. Bahkan ada semut-semut itu jadi bahan game gitu. Semut gitu. Iya semut jadi bahan game gitu. Itu semut itu waktu masa kecil saya itu kayak serdadu kan berjejeran gitu semut kan ya, itu game kalau ya. Saya di era zaman sekarang yang kebanyakan main game, anak-anak nih ya yang suka main game, saya waktu ada di dekat orang main game gitu saya merasa kayak makhluk planet mana gitu. Merasa terasing, beda gitu. Merasa asing sendiri. Apakah saya introvert ya? Apakah saya dari planet Mars atau planet Pluto sana? Saya merasa aduh bingung gitu. Kenapa ya beda? Merasa terasingkan gitu. Alien gitu. Kayaknya seru juga tuh ngobrolin kelakuan remaja-remaja sekarang gitu. Kelakuan main game, kelakuan percintaan. Percintaan sih. Iya kan? Lebih wah gitu ya kan? Ratingnya naik. Iya, kita berasa kayak remaja-remaja itu ya kan? Ya lagi kasmaran gitu. Walaupun udah kumisan sih. Anjay. Oke. Ini ya, udah mau sejam apa enggak? Lumayan juga obrolan hari ini. Selanjutnya saya mau ngapain nih? Maksudnya selama sekarang kan udah new normal juga. Mungkin hal-hal yang mau dilakukan gitu udah bisa keluar biarpun masih harus pakai masker. Sebenarnya anjuran pakai masker, cuci tangan itu memang sebenarnya kita harus jaga kesehatan. Nah, itu untuk diri kita sendiri juga ya kan. Kayak cuci tangan yang bersih pakai sabun. Sebenarnya itu buat kita juga untuk jaga kesehatan juga ya kan, antibakterial gitu kan. Terus buat pakai masker, seharusnya kita memang harus pakai masker juga kalau memang kita lagi pakai motor gitu di jalanan kan banyak debu tuh. Ya, intinya buat kesehatan kita juga. Nah, alangkah bagusnya juga sih new normal kayak gini. Tapi ya bawaannya agak aneh aja karena kita dari dulu jarang ya dalam keadaan kondisi kayak gini ya. Ya biasain aja gitu. Lakuin aja apa yang memang bagus gitu. Ya nggak ada rencana mau bikin apa gitu.
ngomong-ngomong masker nih, selama pandemi siapa nih yang mungkin ada maskeran gitu di rumah, yang masih perawatan muka? Ya Anda dong. Saya jujur dari diri sendiri pengen ngerawat muka gitu kan, pengen ngerawat kulit biar nggak kinclong sih, sehat, biar sehat gitu, nggak dekil. Jadi ketika saya mikir kan, saya maskeran, saya cowok, saya luluran, saya cowok, saya apa lagi ya, saya berada di posisi saya sekarang. Jadi ada hal yang nggak cowok banget gitu kan. Jadi kayak mana sih kalau ditengok sama kawan, kamu maskeran ya. Kan nggak cowok banget. Jadi kalau pesan saya sih ke cowok ya gini adanya gitu kan, biar aja cewek yang perawatan gitu ya, atau ngapain kita maskeran. Kalau soal jaga jarak berarti nggak boleh sih ya jaga jarak. Kan ntar gara-gara jarak itulah yang bisa memisahkan ya. Justru karena ada jarak, adanya rindu. Asik. Oke, penutup nih kita puisi. Dari Mr. Han dulu, Mr. Han. Ketika jarak kita hanya ada satu masa, yaitu biawak. Aku merindukanmu. Kamu entah di mana nggak tahu sih. Mungkin ke Medan atau enggak. Andai jarak layaknya lautan, mungkin nggak bakal gue seberangi. Ya udah biarin aja gitu, gua lihat aja dari jauh. Ya itu tadi petuah-petuah bijak dari teman-teman kita. Itu ada sang maestro Alif yang yang kabarnya dia berasal dari dimensi yang berbeda. Oke, untuk hari ini kayaknya cukup di sini aja dulu. Kayaknya kalau semakin lama ntar nggak ada yang mau dengar juga. Kita bakal lanjut lagi nih kalau kalian banyak yang dengar, masih respon. Tetap kami akan buat nih. Tetap kami buat sampai pendengarnya itu kita bisa melebihi podcastnya Deddy Computer. Oke, sampai segini saja. Oke, kasih bayangan dulu dong. Untuk ke depan kita bakal ngebahas tentang apa. Tidak perlu, biar mereka kepo. Oke, sampai sini aja. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.